Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Cahyono, NIM 932111420 dari kelas D Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Konsep dasar perkembangan dan hakikat peserta didik. Konsep dasar perkembangan ada 3, pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipecah lagi menjadi faktor genetik atau hereditas, yaitu karakter individu tergantung bawaan sejak lahir, dan faktor kognitif atau intelektual, yaitu kemampuan memecahkan masalah yang dipengaruhi oleh sel saraf pusat di otak. Kemudian faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan faktor sosial ekonomi tergantung kondisi ekonomi dan kemampuan bersosial individunya. Kemudian faktor budaya atau ras. Nah, tergantung budaya dari luar maupun dalam masyarakatnya tersebut, budayanya itu berdampak baik atau buruk pada dirinya. Kemudian karakter perkembangan, ada karakter fisik dan psikomotorik, sosial emosi, keterampilan kognitif yang meliputi persepsi atau seleksi penyusunan dan penafsiran, kemudian memori yaitu ingatan, dan atensi atau perhatian, juga moral spiritual. Kemudian hukum perkembangan meliputi hukum kesatuan organis atau fungsional. Jadi organ-organ dalam tubuh sel itu semakin fungsinya semakin kompleks, semakin baik fungsinya. Kemudian hukum tempo perkembangan. Nah, tempo ini ada yang tempo perkembangannya cepat, ada yang lambat. Kemudian hukum irama perkembangan juga begitu. Kemudian hukum masa peka. Masa peka ini adalah kepekaannya, tingkat kepekaan dari setiap individu itu berbeda-beda. Hukum diferensiasi dan hukum predestinasi juga begitu. Kemudian kebutuhan dan intelijensi atau penyesuaian diri. Jadi tingkat penyesuaian diri dari masing-masing individu itu berbeda ketika ditempatkan di posisi yang baru, di posisi dunia yang baru. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan badan, sosial, rasa aman, nyaman bersosial, intelektual yang berupa kasih sayang, perhatian, dan lain-lain. Teori perkembangan dan tahap perkembangan. Teori psikoanalitik Sigmund Freud, manusia sangat dipengaruhi oleh masa lalu, perilaku, dan permasalahan yang muncul pada setiap individu, merupakan implikasi proses yang terjadi sebelumnya. Kemudian teori ontologi yang dikemukakan oleh Konrad Lorenz menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang beragam berubah sepanjang rentang kehidupan. Artinya tidak mungkin dapat optimal, jadi timbulnya tingkah laku itu berdasarkan insting didapat dari pengalaman. Kemudian teori ekologi yang dikemukakan oleh Uri Brown van Brenner yang mengemukakan bahwa manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan, hubungan timbal balik individu dengan lingkungan. Brown van Brenner menyebutkan ada 5 sistem lingkungan berlapis: mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Kemudian teori perilaku atau Skinner, tingkah laku dipengaruhi oleh variabel eksternal. Menurut Skinner, mengembangkan tingkah laku adaptif melalui kemampuan membedakan atau diskriminasi stimulus. Kemudian teori pengembangan kognitif. Menurut Piaget, anak dilahirkan dengan beberapa skema sensori motor yang memberi ketangkap bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Kemudian menurut Vygotsky, keahlian kognitif dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara development dengan memeriksa asal-usulnya. Kemampuan kognisi ini dimediasi dengan kata atau bahasa untuk mentransformasi aktivitas mental. Kemampuan kognisi berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi latar belakang sosiokultur. Kemudian teori perkembangan psikososial menurut Erikson, 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup. Hasil dari tiap tahap tergantung dari hasil tahapan sebelumnya dan resolusi yang sukses dari tiap krisis ego. Kemudian bab masa kanak-kanak awal atau masa TK. Ciri-ciri masa kanak awal adalah usia bermain. Kemudian perkembangan fisik meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang berpengaruh pada perkembangan kecerdasan dan emosi, otot yang berpengaruh pada kekuatan dan kemampuan motorik, kelenjar endokrin itu pada munculnya pola tingkah laku baru. Kemudian struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Perkembangan bahasa sebagai fasilitas komunikasi interpersonal. Proses berbahasa ditentukan oleh matangnya perkembangan bagian mulut, kontrol dan dari saluran nafas bagian atas lidah, pergerakan bibir, dan pengaturan mekanisme pernafasan.
Kemudian perkembangan sosio-emosi ini berkaitan dengan identitas dan jati diri. Pencarian identitas diri eksplorasi dengan komitmen tinggi diharapkan dapat menemukan jati diri sehingga dapat memperoleh penghargaan diri dengan bisa mengontrol emosi dalam bersosial. Kemudian perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain. Semua perkembangan tahap demi tahap memerlukan peran keluarga, sekolah, dan teman sebaya, namun juga berbagai masalah muncul pada periode ini. Oleh karena itu, pendidikan yang sesuai untuk masa kanak-kanak awal atau prasekolah ini harus sepenuhnya dilakukan oleh keluarga dan dibantu oleh guru-guru di sekolah, karena keluarga yang utama memiliki kewajiban membimbing putra-putrinya sesuai arahan guru sekolahnya, tentu seperti arahan yang diberikan pada pendidikan formal dan non-formal yang ada. Juga peran teman sebayanya untuk belajar berinteraksi sosial untuk mengembangkan bahasa dan kontrol emosional. Kemudian masa kanak-kanak pertengahan dan akhir atau masa SD. Perkembangan moral pada anak SD tentu perlu arahan dari orang tua dan guru di sekolah dalam memberikan contoh yang baik sehingga moral perilaku anak dapat baik. Pengasuh yang sesuai ini harus menerapkan dan mencontohkan norma internasional yang baik. Kemudian masalah yang timbul pada masa ini berupa masalah fisik dan psikologis. Masalah fisik ini seperti penyakit, postur tubuh, dan lain-lain yang bisa menyebabkan kecanggungan anak. Masalah psikologis berupa masalah kemampuan berbicara, bahasa emosi, sosial, dan masalah bermain. Kadang-kadang ada yang suka emosi berlebihan, pendiam, dan sebagainya harus dibimbing ekstra oleh orang tua dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ketika pendidikan yang sesuai untuk masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini antara lain metode belajar sambil bermain, metode pembelajaran melalui bercerita atau dongeng, metode pembelajaran dialog, dan metode pembelajaran memberi tugas. Yang selanjutnya bab perkembangan masa remaja atau SMP dan SMA. Perkembangan pada masa remaja ini meliputi perkembangan pertama, perkembangan kognitif berupa masa berpikir yang lebih luas daripada masa kanak-kanak. Mereka mulai membuka cakrawala sosial baru, pemikiran mereka semakin abstrak dan logis serta lebih idealis. Kemudian perkembangan sosial emosi remaja ini lebih besar daripada masa kanak-kanak. Oleh karena itu stimulasi yang baik dan arahan yang tepat dan sesuai sangat perlu untuk membantu meredam emosi yang kuat dalam bersosial. Kemudian perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Tahap perkembangan moral ini meliputi tingkat pra-konvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Kemudian masa pubertas ini banyak mengalami perkembangan meliputi perkembangan seksualitas yang meningkat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada orang dewasa karena dorongan seksual remaja ini sangat tinggi yang bisa berakibat hubungan seksualitas di luar nikah. Masalah yang timbul pada remaja ini lebih beragam seperti kenakalan remaja dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu perlu adanya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membimbing mendidik remaja sesuai metode yang hakiki. Kemudian bab yang selanjutnya adalah perkembangan masa dewasa awal, yaitu masa SMA ke PTN. Perkembangan masa dewasa awal ini merupakan masa yang kompleks, yang perkembangan pola pikir atau kognitif jauh lebih kompleks daripada sebelumnya, jauh lebih konkret dan pragmatis sebagai tanda kedewasaan. Perkembangan sosial emosi pada dewasa awal ini sudah tidak lagi terjadi emosi berlebih seperti masa remaja karena kesadaran diri dan jati dirinya mulai terbentuk dan sudah mulai pandai mengelola emosi diri, tetapi ego dan kecerdasan emosional tentu berbeda antara individu satu dengan lainnya. Pada masa ini mereka mulai bisa memotivasi diri dan mengenali emosi yang lain serta mampu membina hubungan dengan orang lain. Kemudian perkembangan moral pada masa ini sudah mulai untuk berperilaku etis sesuai kondisi rasio dan dilema moral serta perasaan dirinya. Kemudian gaya hidup masa ini mulai bisa menemukan jalan dan tujuan hidupnya dan mulai menentukan arah langkahnya ke depan seperti perkembangan karir dan merancang hubungan dengan lawan jenis atau pernikahan. Kemudian bab yang terakhir yaitu rancangan pembelajaran pada masing-masing tahap perkembangan. Tema rancangan strategi pembelajaran pada masa kanak-kanak awal TK. Nah, ini sesuai permasalahan yang sedang dihadapi anak. Pembelajaran pada masa ini, pendidik harus menerapkan kasih sayang, perhatian, dan penuh serta sabar dalam membimbing
anak sesuai kemampuan perkembangannya. Juga harus memperhatikan bakat minat dan kemampuannya. Kemudian metode pembelajarannya harus dirancang matang sesuai prosedur yang baik dan benar serta harus memperhatikan kondisi anak. Kemudian rancang strategi pembelajaran masa kanak-kanak pertengahan dan akhir atau masa SD. Harus memperhatikan konsep diri si anak sesuai tingkat perkembangan anak. Jadi perkembangan anak kan berbeda. Nah, harus memperhatikan kondisi dalam si anak dulu. Pendidik harus menyadari bahwa tingkat ketertarikan dan metode belajar anak berbeda-beda pada waktu yang berbeda. Dalam mengajar, hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Guru harus membantu agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Beban yang dipelajari anak hendaknya sesuatu yang baru tetapi tidak asing bagi si anak. Libatkanlah anak dalam tugas-tugas operasional. Bantu anak dalam menyimpulkan sesuatu sesuai justifikasi jawaban atas problematika yang dihadapi. Kemudian rancangan strategi pembelajaran masa remaja, yaitu pada masa SMP dan SMA. Nah, strategi pembelajaran pada ini adalah berupa ceramah, biasanya ceramah oleh guru pada murid-muridnya, kemudian tanya jawab dan tugas-tugas. Namun tugas ini berupa demonstrasi dan eksperimen serta menyimpulkan hasil eksperimen. Metode yang dipakai itu biasanya diskusi, tanya jawab, pemahaman dan penalaran, praktek langsung di lapangan, kemudian kerjasama, dan metode drill. Metode drill ini adalah untuk pengembangan minat bakat, pengembangan kompetensi di SMK biasanya atau SMA, jenjang SMA. Kemudian rancangan strategi pembelajaran masa dewasa awal atau SMA ke PTN. Masa dewasa awal sebagainya komitmen, oleh karena itu pendidikan berupa menekani karir sesuai minat dan bakat yang dimiliki, serta memberikan jaminan masa depan keuangan yang baik. Tugas masa perkembangan masa dewasa awal ini meliputi menemukan pasangan hidup, membina kehidupan rumah tangga, meniti karir dalam rangka memantapkan kehidupan ekonomi rumah tangga. Maka dalam memenuhi tugas tersebut harus ada hubungan antara kualitas komunikasi interpersonal dan religiusitas dengan kepuasan perwakilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.